صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين امين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang dikenal dengan Imam An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-23. Bab fil amri bil ma'ruf. Bab fil amri, mengajak, bil ma'rufi, kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan juga melarang terhadap perbuatan munkar. Ada dua. Mengajak orang kepada kebaikan dan juga melarang berbuat munkar, berbuat dosa, berbuat maksiat. Seperti biasa, manhajnya Imam Nawawi, habis judul Quran dulu. Apa dasarnya Quran kita melakukan dua hal ini? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takun, hendaklah kalian, minkum, hendaklah ada di antara kalian, di antara kalian ini, ummatun, sekelompok, yad'una ilal khairi, kelompok itu suka mengajak kepada kebaikan. Yuk, ayo kita berjamaah, ayo ikut pengajian, ayo kita umroh, ayo kita puasa, ayo kita berzakat, ayo kita membantu anak yatim, ayo kita haul, ayo kita berziarah, ayo kita mengunjungi tetangga yang sakit, mengajak. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada sesuatu yang berpahala, yang baik, ma'ruf, kebaikan, ibadah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang seseorang daripada kemungkaran, berbuat dosa, berbuat maksiat, zina, khamar, judi, larang. Di ayat ini Allah menyuruh kita ada seseorang, ada kelompok yang suka berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, dan juga apa? Melarang pada keburukan. Terkadang jamaah itu bukan jamaah sih secara umum. Itu yang diambil ini yang satu aja, cuma mengajak kepada kebaikan. Lupa bahwasannya syariat ini isinya bukan cuma sholat. Setelah membaca ayat ini,
kita membaca ayat ini sambil mengunyah ke gunung. Ada orang berpendapat, oh agama Islam itu agama resek, agama suka ikut campur urusan orang. Terserah kami, mau kami pacaran, mau kami tidak pakai kerudung, mau kami bermaksiat, mau kami mabuk, urusan situ apa? Dosa-dosa kami. Berarti orang yang berpendapat seperti ini dia belum belajar tentang Islam. Ternyata Islam itu bukan perkara sholat, ngaji, zakat, puasa. Ternyata ada juga syariat namanya menyuruh orang kebaikan dan juga melarang orang berbuat maksiat munkar. Terbagi jadi dua. Ada satu orang jamaah, udah kita mengajak aja, baik. Ayo sholat, ayo ini apa ngaji, ayo berbuat baik, ayo zakat. Tapi ada mahasiswa berboncengan dengan mahasiswi. Biarlah, jangan kita tak usah merusak perasaan mereka, biarkan aja. Tak usah kita masuk ke situ. Kita cuma mengajak sholat saja. Kemudian ada juga, pokoknya kita harus melarang. Kita lihat ada warung-warung buka di bulan puasa, jangan buka terlalu terang, kalau perlu tutup. Kemudian tengok kalau ada kos-kos campur, buka peraturan, tak boleh. Harus kos kalau campur ada buku nikah. Yang satu jamaah ini sukanya mengajak kepada kebaikan, tapi tidak melarang kemungkaran. Yang satu suka melarang kemungkaran, tapi tidak mengajak kebaikan. Yang salah di mana? Yang salah adalah yang berdua dibekelahi. Nah, itu yang salah. Yang berdua dibekelahi akhirnya apa? Kada sejalan lagi. Nah, ini fatal ini. Akhirnya berdua berkelahi, kada ada yang melarang, kada ada yang mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan cuma perkara ustaz ceramah di depan sini, bukan, atau khotib khutbah di sini, bukan. Tapi amar ma'ruf nahi munkar yang paling tinggi siapa? Gubernur, wali kota, bupati. Dengan apa? Tanda tangan. Dengan tanda tangan, dengan perbuk, dengan perdata, dengan undang-undang, dengan ketentuan, itu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai beranggapan pokoknya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu tugasnya guru aja waktu ceramah. Ada. Justru yang punya kekuasaan ini powernya lebih banyak. Kadang ada yang datang ke masjid kita nih, nah itu powernya banyak, yang hendak mencalon apa segala macam. Itu kekuatannya lebih dahsyat. Tanda tangan. Oh, dibuat peraturan ini kada boleh, saya tanda tangan ini. Ada peraturan seperti ini, miras mau masuk, mohon maaf, saya sebagai bupati, saya sebagai wali kota, saya sebagai gubernur tidak bisa menyetujui ini. Saya menolak untuk tanda tangan. Ini yang pahalanya lebih besar. Bukan perkara amar ma'ruf itu cuma khutbah. Kalau cuma perkara khutbah Jumat, akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin daerah berebut sagar khutbah Idul Fitri. Karena dakwah nahi munkar itu cuma ketika khutbah. Akhirnya sibuk, beri saya jadwal Idul Fitri. 2 kali pulang jadwalnya. 1 Muhammadiyah, 1 NU. 2 kali. Bukan itu, tapi semua umat Islam harus mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Memang kenapa kalau kita mencegah kemungkaran dan juga mengajak kebaikan, wa ulaika humul muflihun, kata Allah, mereka lah orang-orang yang muflih, beruntung. Alhamdulillah Pak Ustaz, laki ulun berarti beruntung. Kenapa Bu? Laki ulun Pak Muflih namanya. Orang yang seperti ini muflihun, beruntung. Apa orang beruntung itu Pak Ustaz? Yaitu orang yang senantiasa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan dipisah baik, sepaket ini. Jangan diambil salah satunya aja, sepaket. Orang yang beruntung itu bukan orang yang modalnya sedikit, untungnya banyak, tapi yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ali Imran ayat 104. Wa qala ta'ala, dan ayat selanjutnya, kuntum khaira ummatin, kuntum, kalian semua,
Bapak di sini, termasuk adik-adik yang di tengah ini, kopiahnya sampai kering-kering. Nah, ini semua nih, kuntum khairu ummatin. Kalian semua itu khairu ummah, sebaik-baik umat. Ulun, pian, pagimin. Kita ini kata Quran sebaik-baik umat sudah. Jadi jangan minder, Pak. Kita ini sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang kita ini dikeluarkan oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk manusia. Ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Dua sudah perintah Allah. Berarti perintah Allah ini semuanya ada tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Dua sudah kita pelajari. Itu ayat Ali Imran 110. Wa qala ta'ala, dan ayat selanjutnya, hudil afwa, ambillah sesuatu yang mudah, yang gampang, yang simple, yang tidak jelimet. Wa'mur, dan ajaklah bil ma'ruf, kepada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan tolaklah kepada orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tak tahu ilmu, orang yang butuh, orang yang tak beribadah, meninggalkan ibadah, tinggalkan orang-orang yang jahil. Al-A'raf ayat 199. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, oh berarti amar ma'ruf nahi munkar ini Ustaz, tugasnya yang lakian aja Ustaz. Tugasnya yang cowok-cowok aja, yang ibu-ibu, yang gadis-gadis. Ngapain Pak Ustaz? Ada di ayat yang keempat. Wal mu'minuna, dan orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan juga orang beriman perempuan, ba'dhum awliya ba'd, mereka saling tolong menolong. Yang laki-laki menolong yang perempuan menolong laki-laki. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka saling mencegah kepada kemungkaran. Ada mahasiswa, iya, sudah lama di sini deh. Ini Pak, saya lihat ada kemarin bonceng mahasiswi. Siapa itu deh? Itu teman kampus. Udah nikah? Belum? Nah, kenapa dibonceng deh? Ba'duhum awliya ba'd, yang mukmin perempuan saling menolong dengan mukmin laki-laki. Kami bonceng ini Pak, saling tolong-menolong. Salah aja ada ayat yang lain. Orang mah ini, padahal punya salah loh, salah kayak sudah. Kita ini banyak beberapa tuh kadang kalau salah tuh tidak mau mengakui salah. Kalau ada orang salah tak mau mengakui salah, sama dengan iblis. Tahu dari mana? Di Quran. Kata Allah, kau ini sudah jelas salah. Padahal iblis tinggal bilang, oh ya Tuhan, wahai Allah, ini belum salah, beres. Tapi apa kata iblis? Khalaqtani minan nar, engkau menciptakan aku dari api, dan Adam itu mimpin dari tanah. Wa ana khairu, saya lebih baik. Iblis sudah jelas-jelas salah, malah ngeles. Berarti kalau ada orang salah masih ngeles saja, kalau mau salah, sama sifatnya seperti. Jadi kalau salah itu salah saja, jangan pakai dalil. Banyak orang itu salah, ada bawa salah, mencari kebenaran dengan dalil. Ini bahaya, dosanya dua. Salah menggunakan dalil Al-Quran. At-Taubah ayat 71. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, lu'inal ladzina kafaru, lu'ina, dilaknat, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, min bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Daud, melalui perkataan lisan Nabi Daud. Kenapa? Wa Isa ibn Maryam, dan juga Nabi Isa ibn Maryam. Kenapa sebabnya mereka dilaknat? Orang-orang Yahudi itu dilaknat bima asaw wa
wa kanu ya'tadun, karena mereka sering bermaksiat. Tapi ayatnya belum selesai, Pak. Kenapa orang-orang Yahudi ini sering dilaknat oleh Allah? Padahal dari segi ibadah orang Yahudi ini paling taat beribadah, paling gancang beribadah. Tetapi kenapa dilaknat? Ayat selanjutnya, la yatanahawna 'anil munkar, mereka tidak saling melarang terhadap perbuatan munkar. Ke masjid sholat, anak murid kada bersubuh, biarkan aja gitu. Habis itu ada tetangga mabuk, biarkan aja gitu, urusannya juga. Habis itu ada bisi kos-kosan membawa lakian, biarkan aja gitu. Anu juga kasihan tentang lakian yang ada murid. Jadi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang mungkar itu, biarkan aja gitu. Allah maaf, ada ditagurnya, berdiam aja. Justru inilah sebab Bani Israel, orang Yahudi dilaknat oleh Allah gara-gara itu. Fa'alu, mereka mengerjakan itu, tidak, maksudnya mengerjakan itu tidak melarang kepada kemungkaran. Labi sama kanu ya'malun, maka sungguh mereka diberikan balasan sekeji-kejinya dari perbuatan mereka. Berarti apa yang kita dapat di ayat ini, Pak? Orang yang tidak mencegah kemungkaran bisa jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, mulai saat ini kalau kita melihat kemungkaran itu dicegah. Minimal dari keluarga dulu. Kalau ada power, ada kekuatan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, makin top lagi, powernya ada lagi. Tentukan peraturan. Kantor waktunya sholat. Jangan ada yang bertinggal masih begawi, langsung sholat semuanya. Nah itu ada power, ada kekuatan namanya. Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Wa qala ta'ala, dan ayat selanjutnya, banyak ayatnya untuk bab ini. Wa qulil haq, dan katakanlah sesuatu yang benar, katakanlah kebenaran itu mir rabbikum, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang hendak silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan punya ada hakun dengan perkataan Allah, silahkan dia kafir. Nah, jadi pilihannya mau beriman atau tidak beriman. Al-Kahfi ayat 29. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya di Quran surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar. Fasda', apa arti fasda', Pak Ustaz? Tunjukkanlah. Bima tu'mar, sesuatu yang disuruh kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak disuruh sholat 5 waktu, perlihatkan, tunjukkan. Bapak disuruh zakat, tunjukkan. Disuruh puasa, ditunjukkan, supaya orang-orang, anak kita tahu sedang apa, sedang berpuasa. Bapak mau kemana? Sholat. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang itu tahu ini yang ma'ruf, ini yang benar, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang disuruh ditunjukkan oleh Allah, kita disuruh oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tunjukkan, jangan disembunyikan. Itu tetangga rame-rame sampai jam 12 malam, ada acara apa tuh, ada botol-botol, ada jelas di tetangga. Tagur, jangan ada nyaman pinanya mahasiswa ada nyaman juga karena mengganggu perasaan mereka. Jangan, harus ditagur, karena ini mencegah kemungkaran seseorang. Kemudian ayat selanjutnya, anjaynal ladzina yanhu 'anis su'. Di ayat selanjutnya, dan kami berikan kebaikan dan juga keselamatan bagi siapa? Bagi mereka yang suka mencegah kepada keburukan. Wa
yang sangat dahsyat, azabnya sangat keras. Itu namanya azab bais. Bima kanu yafsukun. Kenapa diazab oleh Allah? Karena mereka yafsukun, orang-orang yang fasik. Apa orang fasik Pak Ustaz? Bertambah di sini arti fasik. Arti fasik yang kita tahu adalah orang yang sudah jelas-jelas tahu alkohol itu haram masih minum. Sudah jelas-jelas tahu judi itu dilarang masih meslo. Itu fasik. Tapi bertambah lagi di sini definisinya, yaitu orang-orang yang tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar, tidak suka mencegah kemungkaran. Ada orang mungkar buang sampah sembarangan, biarkan aja. Ada orang sembahyang, biarkan aja. Ada orang main judi, biarkan aja. Ada orang main slot, ada orang mabuk, biar aja. Ini definisinya dalam Quran surah ini termasuk orang yang fasik. Yudillu bihi katsira. Mereka disesatkan oleh Allah, banyak yang disesatkan. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak juga orang yang diberikan petunjuk. Siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang yang fasik. Semoga orang yang hadir di sini, baik ibu-ibu, bapak-bapak, tidak menjadi orang yang fasik, termasuk amin. Amin. Sebentar. Tadi Ustaz bilang Allah sesat, banyak yang Allah sesatkan, yaitu orang-orang fasik. Kenapa Allah menyesatkan? Bukannya Allah cuma memberi hidayah, Ustaz? Kejam kali Allah nih, kenapa nih memberi menyesatkan? Karena hukuman. Itu jawabannya. Karena hukuman. Anda, adik, mas, sini. Adik aja. Logikanya di sekolah. Adik sini. Di sekolahan ada peraturan, bagi yang tidak masuk 40 kali, maka dia tidak akan naik kelas. Peraturannya di sekolah. Tiba-tiba ada murid yang pintar, baru ada masuk sehari, alpa sehari. Apa yang dilakukan gurunya? Dipanggil. Adik sini. Pas dipanggil, adik kalau tak masuk kelas 40 kali, ini baru sekali. Nanti hati-hati kada naik kelas. Maka kami peringatkan, karena ini baru sekali, adik jangan alpa lagi ya, harus masuk. Kalau tak masuk, beri surat izin atau sakit. Ini peringatan dari guru. Satu murid. Tiba-tiba ada murid yang B, sudah girang, pembabal, bodoh, kelakuannya kada sudah masuk. Habis itu lawan guru nakal, menyembunyikan sepatu guru. 39 hari sudah tak masuk. Kira-kira gurunya bapak berdiam. Gurunya berdiam, ada dipanggil ke kantor, ada. Gurunya berdiam. Apa maksud berdiam nih? Kamu warang sudah. Kalau perlu sehari lagi untuk makan, nyaman drop out dari sekolahan sini. Nah, kira-kira diamnya guru nih, apa maksudnya? Hukuman. Inilah logika yang kita pakai ketika maksudnya Allah menyesatkan itu. Ini maksudnya Allah sudah memberikan penjelasan, sudah ditunjukkan oleh Allah kebenaran, sudah diberikan Allah kesempatan untuk bertaubat, tapi kada mau juga. Kan Allah kurang sayang, apalagi ada yang sampai umur 40, 50, 60, umur 50 belum sembahyang juga, masih diberikan umur yang panjang ayo sembahyang, masih kada mau juga. Allah hukum maha. Nah, itu maksudnya Allah menghukum. Kita memakai logika itu. Pak Ustaz, ulun ini sudah 4 pengajian. Ustaz Henry hari Selasa yang Solihin, Ustaz Mabur, Ustaz Hamid di Masjid Agung 4 pengajian, Pak Ustaz. Tapi masalah ada aja, Pak Ustaz. Utang ulun masih belum terbayar, Pak Ustaz. Masalah ini anak sakit, Pak Ustaz. Istri ulun kabur, Pak Ustaz. Hidup ulun berantakan, banyak pikiran, Pak Ustaz. Tapi ada kawan ulun, Pak Ustaz, gawiannya nih menjudi, minum, binian, tapi tenang-tenang aja, Pak Ustaz.
Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar ini ada banyak, ma'lumatun, dan banyak juga sudah diketahui. Berarti ayat ini banyak banget. Sudah banyak ayat ini. Ini bukti bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadis, masuk ke hadis. Kalau hadisnya satu, hadisun. Tapi kalau hadisnya ada banyak, ahadis. Apa maksudnya Ustaz? Dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada mufrad, jumlahnya satu. Ada musanna, jumlahnya dua. Ada jamak. Ahadis ini termasuk jamak, jumlahnya banyak. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadisnya, yang pertama, wal awalu, hadis yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum, siapa saja dari kita, dari kalian, ra'a, melihat. Siapa saja di antara kita melihat mungkar, suatu kemungkaran, suatu perbuatan maksiat, suatu perbuatan dosa, falyughayyir, hendaklah dia mengubahnya, mencegahnya. Yang pertama dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Apa maksudnya tangan? Kekuatannya. Apa maksudnya tangan, Pak? Tanda tangan. Apa maksudnya tanda tangan, Pak? Peraturan yang dibuat, Perbu, UUD, KUHP, keputusan MK, itu keputusan yang tertinggi, powernya banyak. Hendaklah mengubah itu dengan tangan. Apalagi dia di sini statusnya kepala keluarga, powernya lebih banyak. Anak cucu berbuat mungkar, larang, cegah. Akhirnya ada nasihat yang berbunyi mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu namanya yang qaula'anil munkar, melarang. Yang pertama, kalau kita melihat kemungkaran, ubah, cegah dengan tangan. Fa in lam yastati', kalau belum bisa dengan tangan, fa bi lisanihi, dengan lisannya, dengan mulut. Melihat keputusan bupati, melihat keputusan gubernur, melihat keputusan wali kota, kalau belum bisa menasihati dengan tangan, maksudnya dengan tindakan, nasihatkan dengan lisan. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, Bapak Wali Kota, sebetulnya ini tak boleh, Pak. Peraturan yang kayak gini tak boleh. Kami orang Islam merasa terbebani yang seperti ini, Pak. Harap diubah, Pak, peraturannya. Peraturan apa? Yang ini, Pak. Diajukan, dinasehati. Pentingnya kita menasehati orang-orang sesama muslim, sesama orang beriman. Kalau sampai tidak dinasehati, tidak kita cegah kemungkaran, dampaknya pun nanti kita yang kena. Ubah dengan lisan, mengatakan kebenaran. Fa in lam yastati, kalau belum bisa dengan lisan, fa bi qalbihi, maka rubahlah dengan hati. Bagaimana dengan hati itu? Diam. Bagaimana dengan hati itu? Kadang umpat-umpatan. Ada orang bos miras mengadakan acara, jangan hadir. Karena punya pian hadir di acara bos miras tadi, takutnya nanti kesannya pian sama-sama mendukung. Berdiam aja pian, ikut hadir aja. Nah, ini bahayanya kita mendukung acara-acara seperti ini. Tapi ingat, halo Pak, Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ingat, dengan hati tadi, wadalika ad'aful iman. Dengan hati itu, mencegah kemungkaran dengan hati itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Berarti tingkatan iman ini ada tingkat tinggi, sedang, dan yang paling lemah.
Ulun beri contoh. Kalau bapak-bapak saja pengen beli mobil, mesti yang pengen dibeli yang mereknya terkenal, kualitasnya bagus, AC-nya nyala, mesinnya masih baru, belum pernah dipakai orang, atau mau yang second, beli yang kilometernya masih sedikit. Mau beli mobil saja, pilih yang paling bagus. Ibu-ibu mau beli emas, pilih yang berat sama modelnya yang paling cantik. Tapi ketika memilih iman, pilih yang paling cantik. Pak, kenapa itu tidak diingatkan ini tetangganya, saudaranya ini? Saya pakai hati aja. Orang mengingkari dengan hati aja. Padahal kalau beli peralatan dunia, pengennya yang tertingkat atas. Tapi kalau masalah iman, pilihnya yang paling rendah. Nah ini kadang terbalik perkara kita. Jadi bagaimana iman pun kita harus mengambil perkara yang paling tinggi. Kalau bisa mengubahnya dengan tangan, ubah dengan tangan. Rawahul Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Berarti tidak ada di Sahih Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari judul Quran, hadis, ada pada kita ini membahas tentang sholat. Ada membahas tentang zakat? Tidak ada. Ada membahas tentang puasa? Tidak ada. Berarti ini amar ma'ruf nahi munkar ini saking pentingnya dan membuat kita tahu bahwasanya Islam itu bukan cuma perkara sholat, perkara puasa, perkara ngaji, bukan. Tapi ada dalam Islam ada satu syariat lagi yang jarang orang ketahui, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini harus kita kerjakan. Insya Allah orang melihat jamaah bapak-bapak di sini, powernya kayak kuat banget. Apalagi yang di sebelah kiri ulun. Nah, ini kampung nih punya kadang taat dengan aturan Islam, aturan agama. Lawan pagi min, jangan main-main kalau pagi min. Bisa dibedil. Maksudnya aturan Islam untuk kebaikan semua. Oh, menyewa rumah silakan. Sudah nikah? Belum. Silakan menyewa rumah, bidangan. Tapi jangan bawa perempuan. Kalau bawa perempuan diingatkan. Nah, ini bentuk nahi munkar. Cuma ulun kasih catatan sedikit, Pak. Ini ulun kasih catatan. Siapa tahu habis ini semangat untuk mencegah kemungkarannya. Kalau biar mencegah kemungkaran, jangan tersulut emosi. Akhirnya apa? Menggerebek penginapan. Penginapan misalnya ada penginapan orang sini digerebek malam-malam. Ternyata yang digerebek pas dibuka lawangnya, nang lakian kada bebaju, nang binian yang ada bebaju. Jangan di video. Nah, itu pada hidup. Ini kadang ada saya nahi munkar. Tapi apa di video disebarkan, ini namanya menyebar aib orang, tak boleh. Jadi sampaikan dengan baik-baik. Mbaknya pakai baju dulu, masnya pakai baju dulu, saya tunggu ya di luar, nanti kita ke Pak RT. Ini kadang diarak, disuruh keliling kampung, ada itu beritanya. Nang biniannya direkam, la haula wala quwwata illa billah. Ini bukan amar ma'ruf nahi munkar namanya. Ini namanya menyupani orang, tak boleh. Meskipun salah, bukan berarti harus dipermalukan, tak boleh. Saking semangatnya direkam. La haula wala quwwata illa billah. Sampaikan dengan baik, jangan tersulut emosi. Asani hadis yang kedua. Sudah ada panggilan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud, Allah meridai sahabat Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Ma min nabiyyin, tidaklah dari nabi-nabi,
Ba'asahullah, semua nabi itu maksudnya kata Nabi diutus, ba'asahullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fi ummatin, dalam setiap umat, qabli, sebelum aku. Maksudnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Illa, kecuali, kana lahu, setiap nabi itu memiliki, min ummatihi, dari setiap umatnya, khawariyun. Khawariyun. Apa khawariyun Pak Ustaz? Arti khawariyun itu adalah penolong. Setiap nabi-nabi itu punya khawariyun. Nabi Muhammad punya khawariyun. Siapa? Para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Semua orang, semua pemimpin harus punya khawariyun. Siapa? Penolong. Contoh, ketua masjid sini harus punya khawariyun. Siapa? Jamaah-jamaahnya ini yang menolong. Karena kalau ketuanya saja yang jalan, susah untuk menegakkan aturan. RT, RW, semuanya ada khawariyun. Itu bahasa Arab. Wa ashabun, dan juga ashab. Apa ashab itu? Jamak dari sohib. Apa arti sohib? Yang selalu menemani. Siapa sahabatnya Nabi? Banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat. Kita pun juga harus punya sahabat. Alhamdulillah di sini sahabat pun banyak. Meskipun secara casing senior berangkat berubah. Nah, tapi inilah khawariyun yang menolong supaya bisa menjalankan syariat yang ada di Ratu Elok. Wa ya'khuduna bi sunnati, para sahabat ini mereka mengambil dan menjalankan sunnah-sunnahku, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan menjalankan perintah. Bagaimana nanti perintahnya? Apa saja nanti yang disebutkan khawariyun? Bagaimana penjelasan hadis kedua ini? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, yaitu dari judul. Ternyata syariat ada lagi yang jarang diketahui oleh orang, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dua hal ini jangan dipisah, jangan diambil satu aja, jangan diambil sebagian saja, ditinggalkan sebagian. Dua. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini, Qur'annya tadi ada banyak kita baca, ada 7 ayat. Berarti 7 ayat ini saking pentingnya syariat amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya kalau kita melihat kemungkaran apapun, yang pertama kalau bisa kita punya kekuatan, cegah dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan. Kalau tak bisa dengan lisan, ingatkan dengan mulut. Kalau tak bisa dengan hati, diam. Jangan kita ikut-ikutan dengan kemungkaran itu. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Semua kita semua bisa menjalankan syariat ini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita manfaat di akhirat dan di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, banyak-banyak kita harap kita ridho, kita maaf, kita ampun.